Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para penonton setia channelnya GoFarm. Hari ini kita jumpa lagi dalam rangka mereview kebun singkong yang sudah berumur 6 bulan. Jadi beberapa hari yang lalu kita pada sibuk ngurus padi, nanam padi, kemudian ke lapangan dan sebagainya. Jadi kita nggak sempat ke kebun singkong. Syukur ini hari kita bisa kunjungi. Ini kondisi tanaman singkong ini pas hari ini itu udah berumur lebih kurang 6 bulan. 6 bulan, ada yang 6 bulan lebih seminggu lah lebih kurangnya. Jadi ini kondisi kebun singkong. Ini kalau kita perhatikan kebun singkong ini dengan umur dia 4 bulan setengah atau menjelang 5 bulan, ini pertumbuhan tingginya udah tidak signifikan lagi. Karena ini sudah masuk pada fase pertumbuhan generatif. Jadi dia sudah mulai pada fokus pada proses pembesaran umbi. Jadi inilah kondisinya. Ini kalau diperhatikan ini di bawah teduhan. Jadi dia pertumbuhan sangat buruk, lambat. Waktu awal-awal ditanam dia bagus karena dia tidak kena matahari. Kemudian dia tidak terlalu kering. Jadi setelah lama ini hasilnya jadi dia sebenarnya tidak bagus. Buah teduhan karena dia kurang sinar matahari. Nah, kalau kita maju sedikit lagi, ini kan tinggi tumbuhnya, sangat tinggi, ini sekitar 2,5 meter sampai dengan 3 meter. Ini tinggi. Kalau diperhatikan ini pas yang tidak ada teduhannya. Ini kalau dilihat, ini batas, ini langitnya, ini batas teduhannya. Jadi ini yang paling optimal lah kalau menurut saya. Kemudian kalau kita perhatikan ini di bawah pohonnya ini masih ada rumput-rumput. Walaupun kita telah melakukan penyemprotan, ini masih ada yang tidak mati. Kemudian ini kalau diperhatikan juga ada bayaman atau rumput yang berdaun lebar, itu tidak mati karena kita menggunakan racun bakar waktu itu. Jadi dia tidak untuk bayaman ini lebih tahan dia terhadap pestisida bakar. Kemudian ini kalau diperhatikan di tengah-tengah sana itu juga masih ada hijau-hijaunya. Ini juga ada yang belum mati sebagiannya. Jadi waktu kita lakukan penyemprotan tidak semuanya mati secara optimal. Ini kalau kita masuk ke dalam, ini banyak juga yang tidak mati karena memang ini kita bisa duga karena tidak merata penyemprotan. Jadi kalau kita semprot ini jadi pengalaman juga, kita pakai upah borongan pasti dia tidak sempurna matinya, tapi pekerjaannya bisa cepat dan lebih luas dalam satu hari karena mungkin yang ngerjainnya buru-buru. Kemudian kalau kita buat harian, dia pekerjaannya akan lambat, harinya nambah, tapi matinya akan sempurna. Ini kita akali bagaimana. Ini saya udah panggil tukang semprotnya. Nanti akan dia lakukan racun. Nanti kita bayar harian. Karena memang walaupun banyak yang belum disemprot, tapi ini dia sifatnya udah spot-spot. Jadi kita udah panggil. Nanti akan datang orangnya untuk melakukan, mulai nanti sore akan melakukan penyemprotan borongan. Harian. Jadi kita menggunakan harian dengan harapan dia bisa optimal mengerjakannya. Kemarin sebagian di sana sekitar 1,5 hektar sudah kita upahkan, yang ngerjain 1 orang, selebihnya ada ngerjain motong-motong rumput-rumput yang menjalar ke atas itu, dari jenis legum yang menjalar ini. Perhatikan ini batang berduri ini jalar ini sampai ke pucuk. Ini yang sana itu udah sampai ke pucuk tanaman singkong. Ini nanti kita upahkan harian aja untuk melakukan penyemprotan. Kemudian kita upahkan juga dia sekalian ini matikan, mematahkan atau merempel ulang ini yang ada tumbuh ini yang masih kecil-kecil nih. Ini kita rempel ulang supaya dia hanya tinggal 1 batang. Jadi nanti kita upahkan secara harian aja, itu dilakukan secara keseluruhan. Namun secara umum kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sudah sesuai dengan harapan kita. Namun memang start di awal kemarin itu agak lambat.
Inilah kondisi real kebun singkong kita ini. Nanti saya ajak Bapak Ibu sebentar lagi untuk kita lihat kebun yang sudah dilakukan penyemprotan ulang, penyemprotan. Jadi ini kalau Bapak Ibu perhatikan ini, kok ada ini rempelan yang terakhir nih, kok batangnya besar-besar dirempel. Itulah karena kita kemarin terlambat ini. Ini umurnya 4 bulan, udah sangat tinggi waktu kita rempel kemarin ini. Jadi banyak batang-batang yang sudah besar kita rempel terakhir. Tapi ini kita lihat semuanya sudah lumayan bagus ini kalau diperhatikan. Ini kan batang-batang besar karena waktu itu Bapak Ibu yang mengikuti video-video kita, bahwa sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa ada sebagian kebun yang tidak dirempel sempurna karena dengan harapan waktu itu dapat tenaga kerja gratis karena dia saling menguntungkan untuk dipakai untuk pakan ternak. Namun kenyataannya yang mengambilnya tidak mengambil habis sampai ke ujung, mungkin karena dia udah nggak butuh, ini terlalu luas ya, akhirnya kita sisa kebun singkong kita ini jadi tidak terempel. Sampai pada umur 4 bulan lebih tuh saya pulang dari liburan baru nampak, oh ini belum dirempel, akhirnya kita upahkan. Namun pertumbuhannya waktu itu memang nampak kecil-kecil semua dengan batang yang tinggi. Namun kalau kita lihat sekarang dia sudah bisa mengikuti pertumbuhan teman-temannya yang lain. Jadi ini juga ini dirempel oleh tukang ambil makanan ternak. Ini disisakan, ini kurang bagus. Ini harusnya dia waktu ngerempel ini untuk ngambil makan kambing, dia motongnya harusnya di sini ngambilnya. Namun dia motongnya di sini. Apa yang terjadi, ini tumbuh lagi. Harusnya ini kita rempel ulang. Cuma ini kan bisa menyebabkan singkong stres. Ini kita patahkan ini jadi dia stres. Harusnya waktu itulah kita rempel. Inilah contohnya. Ini diambil tanpa seizin kita memang, tapi dia ngambil dengan dasar dia pikir boleh diambil. Dia pikir aja sendiri, kemudian dia ambil sendiri. Inilah kondisi realnya. Karena kita nggak datang, nggak kita kunjungi beberapa hari sampai dengan hampir 2 bulan. Jadi ini nanti akan kita lakukan akan kita lakukan pemupukan yang ketiga. Pemupukan ketiga ini akan kita lakukan pada bulan Oktober atau lebih kurang 1,5 bulan lagi. Ini sekarang di umur 6 bulan, nanti berarti kalau 1,5 bulan lagi di umur 7,5 bulan. Setelah kita pupuk, nanti pemupukan kedua pada bulan Oktober, maka kita rencanakan melakukan pemanenan pada bulan Januari. Jadi umur panennya jadi genap di 10 bulan. Ini kita coba lakukan, tapi nanti akan menjadi bahan pertimbangan kita juga kondisi harga dan kondisi buah. Kita targetnya kemarin 1 hektar bisa produksi sampai dengan 2 ton. Nanti kita perhatikan kalau satu ranti bisa 2 ton. Kalau produksinya udah cukup maka kita akan panen. Kalau kita hitung produksinya belum cukup, nanti kita belum panen. Jadi ini kalau perhatikan ini di bawah teduhan pohon karet. Jadi dia tidak bagus sebenarnya, batangnya kecil, kurus, tinggi. Namun ya karena kita memanfaatkan tanah sampai ke ujung. Jadi untuk ke depan itu kita akan usahakan untuk kita tinggal yang pinggir ini supaya mudah juga kita lakukan pengontrolan. Ini jadi jalur. Nanti akan kita tinggal ini, nggak akan kita tanam sampai paret ini. Kira-kira 1 meter atau 1,5 meter lah dari pinggir pagar ini, tembok ini, dari pohon karet ini. Jadi kita akan sisakan space nanti supaya kita juga mudah melakukan pengontrolan, melakukan pengawasan dan sebagainya. Ini kondisi batang secara umum ini sudah oke lah, sudah memenuhi harapan kita. Nanti kita akan coba lihat bagaimana dengan pembentukan umbinya.
Rencana mungkin minggu-minggu depan kita akan coba korek beberapa batang untuk kita lihat kondisi umbinya sudah besar atau masih kecil. Nah, inilah yang akan kita coba nanti perhatikan. Nah, ini yang sebelah kiri ini belum kita sisir semprot, jadi masih nampak hijau. Tapi yang sebelah kanan ini yang saya cerita tadi sudah kita sisir semprot seluas 1,5 hektar lebih. Ini dia udah mati merata semua, jadi udah nampak cantik. Kalau yang kiri ini masih nampak masih lebat begini. Demikian dulu video review kita tentang kebun singkong yang berumur 6 bulan. Ikuti terus video-video kita ke depan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada komentar, pertanyaan seputar tanaman singkong, ya silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita coba belajar sama-sama. Mana tahu ada suhu-suhu yang menonton ini, ada informasi atau ada petunjuk untuk kami coba terapkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.